Aku kalau disuruh milih jalan-jalan ke Amerika, ke London atau minum ini setiap hari, aku lebih baik minum apa namanya? Nipis madu smooth soda. Coba minum. Sampai 10 tahun, 20 tahun memang udah ada pikiran buat buka usaha gitu kan. Makanya orang-orang rantau kalau betul, kalau udah sibuk ngoyo bae ya. Kita boleh buka-buka aib Malaysia dah sekarang. Boleh. Buka Spesial. Jadi di situ. Jadi kita udah bisa menyalahkan juga sebenarnya. Jadi masalahkan di kau orang sibuk latihan, orang sibuk ikut kursus bahasa Inggris, orang yang sibuk ikut kursus masak, orang sibuk kursus masak apa? Kursus kemahiran apa baik. Kau sibuk nongkrong tiap malam. Kau nonton boktit. Selamat datang di episode ketiga. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, mega spektakuler. Tamu ini obrolannya nanti akan sangat daging semua, guys. Kenapa? Karena tamu ini adalah influencer lokal yang berkarir di luar negeri, internasional. Obrolan ini akan sangat daging. Nggak ada tetelan, nggak ada tulang, nggak ada lemak. Karena apa? Setiap ucapan yang akan keluar dari mulut dia adalah hikmah, adalah ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita panggil dengan sangat meriah Megio Satria. Kita tepuk tangan. Innama qolu Indonesia Ramadan fima yallah insyaallah masuk surga. Amin. Oke. Apa kabar? Boleh duduk? Boleh, silakan duduk. Nah, kali ini kita bakal Bentar, sebelum kita mulai ya. Satu lagi yang belum kamu jelasin. Apa? Follower TikTok terbanyak di lupa. Desa Blitar Muka. Ya, oke. Saat ini berkarirnya di Malaysia. Yes. Internasional. Di sini nginapnya di mana? Utusan Utusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini? Iya. Ini guys, jujur, ini kami datangi dengan budget yang sangat mahal. Tak terhingga. Harus dijemput dengan Alphard Riders ya. Sorry, tadi aku naik Grab ya. Oke. Gak apa-apa, branding. Ya paling ya kita bakal ngobrol ceria, ngobrol asik lah malam ini, nggak yang bahas obrolan berat gitu nggak. Paling kita ya seputar pengalaman atau Bisa nggak ini digeser? Iya, silakan boleh. Karena ingat sobat-sobat, Ya. di atas LC masih ada LV. Ini asli dah. Ari. Nah, kalau aku nonton di podcast itu tuh ya, kalau sepatu ori itu kalau dilempar dia Coba. Coba dulu. Nah, harus coba dilempar. Kalau ori dia Kalau kau ori, ku lempar kau ya. Oke, lanjut. Paling mungkin perkenalan singkat. Seperti kalian tahu, sang mega bintang atau yang dikenal dengan Magio Teru, duta repet sedunia. Apa repet? Duta repet yang memberikan repetan-repetan kepada orang-orang yang suka cincai gitu ya. Oke. Duta bacot. Sekaligus ketua para anak rantau sedunia. Jadi buat Singkatannya? Hah? Peranti. Aku belum nyiapin. Jadi khusus untuk anak-anak rantau dimanapun kalian berada, untuk anak rantau dimanapun kalian berada, kalau ada yang menghujat, menghina, merendahkan harkat martabat anak rantau, kau kasih video-video aku di TikTok Magio Teru ya. Oke. Atau kau kasih nomor dia, biar aku repetin ya sampai meninggal ya. Siap. Ngomong-ngomong bisa diminum ya? Boleh. Kebetulan ini brand baru masuk ya. Brand kita lagi masuk ini Nipis Madu. Nipis madu dari Brand baru masuk. Inilah karena kita ngundang Kak Maggie. Jadi brand itu masuk. Pengen masuk. Aduh. Aus nih. Coba minum dulu guys sih. Sebenarnya kemarin dia ada brand alkohol yang mau masuk. Tapi karena ini yang datang aku nggak mau deh kalau brand alkohol. Juru Surgawi. Oke. Bisa dong ngomong bahasa Linggau ya? Oh iya. Aku udah meluat nih kau bahasa. Silakan. Oke, bahasa Linggau ya. Jadi apa nih tanya nih? Oke, jadi pertanyaan pertama ya. Kan katanya tadi kalau ada anak rantau yang dihina pecah itu,
omong baik ke TikTok Anda kan, kita tahu kan. Lapor lapor, ke- lagi direpetin. Emang apa sih bacotan wong tuh kalau dengan anak rantau atau wong merantau tuh apa sih bacotannya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hehe, Anda tidak pakai sarung. Jadi gini ya. Tidak pakai sarung. Ya, jadi gini, kadang-kadang ada kawan-kawan kita nih yang dem jauh-jauh merantau ke luar negeri, ya kan, dibacotin pertama, pergi dem 3 tahun 4 tahun tapi balik tidak ada hasilnya. Oke, setuju. Padahal orang merantau itu tujuannya tidak serta-merta nak beli rumah, ya kan? Tidak serta-merta nak jadi kaya raya, nak jadi bos, CEO. Ada sebagian orang yang memang merantau karena memang di kampung halaman dia jangankan nak dapat gaji, makan pun tidak kate. Terus Solusi satu-satunya dia pergi ke luar negeri, merantau, Ah. yang selama ini dia tidak bisa nafkahi keluarga, minimal lebaran keluarga bisa punya duit. tapi Bisa kan tidak di gitu. Indonesia sudah dijanjikan 19.000 lapangan Lapangan pekerjaan. Kenapa harus merantau? Ada pendukung ini. Pergi aja dulu. Pergi aja dulu ya. Iya kan? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Berarti Anda mendukung kabur aja dulu. Jangan Pak, tidak nasionalis. Sudah nanti Tidak nasionalis. Jangankan masyarakatnya, Apa? presiden ini belum sibuk merantau. Sibuk merantau ya kan? Merantau Saya- kemana? Saya ke Amerika, saya ke Oh iya betul sekali. Ngomong boleh ngerokok ya? Boleh. Wah, saya kira Anda tuh tidak merokok. Sebetulnya tidak. Oke. Tapi, iya. ini brand masuk juga ini. Brand. Ini enggak ya? Ah. Siapa tahu nanti ada yang masuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, tapi belum dijawab. Tapi kalau temanku yang keluar negeri dia jual diri bisa. Dia host juga ya? Iya, Mas. Udah, host. Oh, gimana? Ya kalau yang keluar negerinya jual diri, Sayang. bisa. Bisa deh. Aku cemburu loh. terus. Apa tadi kalau Anda jual Bisa diri? ada yang berbobot dikit ya? Aku tadi diundang ke sini ya. Aku ditelepon podcast besar katanya kan. Masuk TV Silampari. Gimana sikap sebagai ketua peranti Persatuan Rantau? Ketua anak rantau. Ketua anak. Sealam semesta. Alam Alam semesta. semesta. Peransau. Terus? Gimana kalau misal Cak Mano kalau Oh iya, bahasa Indonesia linggau. Terus? Cak Mano sikap yang diambil tuh. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang ngeluh nih, dibacotin sama anak rantau inilah jual diri lah, jual. Khusus untuk anak-anak rantau. Ini Bapak berbicara ya, Nak ya. Bapak ketua anak rantau sedunia ya. Ingat, kalian bisa sejauh ini bisa menolong ekonomi keluarga, bisa menolong melunaskan utang keluarga, bisa menyenangkan orang sekitar dengan rezeki yang kamu cari. Kamu adalah satu-satu orang terhebat dari ribuan orang yang dipilih. Itu kan yang baik-baik. Yo. Ya. Tapi ingat, Yo. jangan selingkuh. Oyo setiap hari. Ya, itu kan baik-baiknya. Nah, kalau kejelek biasanya pasti kan bukan Anda kan. Enggak, Anda tuh pasti tidak mungkin kan? Of Ya. course. Enggak mungkin pasti kan? Bisa dilihat dari auranya. Tapi biasanya kalau anak-anak rantau tuh biasanya yang jahat-jahatnya tuh kayak apa gitu. Misal kayak Bandel. bandel-bandel wong merantau tuh Ya, apa lah. nakalnya apa lah. Yang kan menurut aku ada benernya merantau jauh-jauh udah ada hasil apa-apa. Karena apa? Karena dia bandel. Jadi dia tidak punya hasil, duitnya habis di rantau. Jangankan di dunia rantauan, jangankan di negara sendiri, ya kan? Kalau mau nakal, jamaah haji pun dinakali. Aduh. Oh, siapa itu? Susah Ada nyampunya menteri. susah. Oh, menteri. Menteri. Di suatu negara, Oke. Uganda, Oh, dia Samping korupsi. Wakanda. Uganda ada yang umroh juga berarti. Haji. Dia haji. Dia. Pertanyaan berikutnya apa nih? Ini nih pertanyaan baru. Oke, lanjut. Pertama Biar dulu, ini dulu. kamu tidak berbobot apa aku tidak berbobot ini? Lanjut. Nah, ini Oke. pengalaman. Kameranya agak suara ke bawah ya. Oh, iya. Ada LV ya, suara. Coba, angkat. Tapi pertama kali ngerantau tuh kemana? Pertama kali ngerantau kemana? Oke. Anak rantau ini ada yang merantau karena bekerja, Ah. ada yang merantau karena pendidikan. Pertama kali aku merantau ke Lubuk Linggau. Di pesantren terbaik di muka bumi, ada ustadznya Ki Haji Muhammad Atik Fahmi yang selalu membina, mendidik kita.
Buat Anda-anda yang ingin mendidik anaknya menjadi sukses dunia dan akhirat, masukkan ke pesantren modern Arisalah. Rekomen. Ini affiliate. Ini Setiap satu santri yang dapat daftar dengan kami. Jangan lihat kami yang tersesat. Iya. Kami adalah bagian-bagian serpihan yang tersesat. Paling yang 90% sukses, ini 10% yang tersesat nih. Ini 10% yang gagal ini. Karena udah ada gawe, makanya kita berpodcast. Iya, betul Iya, sekali. benar. Ini temanya anak rantau apa anak Arisalah? Anak rantau. Rantau. Oke, tadi ya. Ada orang background yang sedikit. memang merantau karena pendidikan. Ada kawan-kawan kita yang ke luar negeri, ke Mesir, ke Yaman, ya kan. Ke Tujuannya Bandung. merantau ke Bandung, ya kan. Intinya dia keluar dari zona nyaman, dari kampung halaman, menuju ke tempat yang baru untuk menuntut ilmu. Itu juga merantau. Tapi kebanyakan merantau itu dikaitkan dengan orang-orang yang mencari sesuap nasi. Oke. Ya padahal perantau tuh tidak selalu pengen makan karena nyari makan, karena nyari rezeki. Kadang kan untuk pengalaman. Ada tiga wong ya. Alasan wong ngapa dia merantau? Pertama, dia di dusun, di kampung halaman, jangan makan, pekerjaan pun dah ada. Jadi satu-satunya solusi dia bisa dapat pekerjaan, merantau. Itu alasan pertama. Alasan pertama. Alasan kedua. Yang kedua, ada orang yang kerjanya di dusun ada. Di kampung halaman ada kerja, tapi gaji tidak cukup. Keperluan banyak, akhirnya merantau. Ada juga yang gaji Yang ketiga. stabil, makan stabil, ekonomi aman lah kalau sekedar untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dia punya mimpi, nak beli rumah, nak naikkan haji orang tua, ya kan? Nah, apalagi nak beli mobil, nak banyakkan tabungan buka usaha, akhirnya dia merantau. Jadi, jangan hina anak rantau, seolah-olah merantau, mana hasilnya? Dia bisa hidup sampai sekarang pun dia bersyukur. Iya benar. Di kampung halaman belum tentu. Jangankan negara, wak, mama, nenek, kakek, yo, keluarga udah ada mikirin. Itu keluarga aku. Kalau kakak dewek tuh, boy, ngerantaunya karena apa? Itu kan ada 3 alasan, kakak. Alasan Ya, kategori masuk kategori yang mana nih? Ya, kita kan ada tingkatan-tingkatan. Itu semuanya masalahnya. Lah miskin dari pekerjaan. Nyari makan. Dari gawean. Tapi boleh sekarang punya Alfi. sekarang Punya punya Alfi. Bisa dah pelan-pelan, Bay. Aku minum dulu ya. Ya, minum. Ya, boleh. Oh, coba di-review dulu rasanya gimana. Review. Aku kalau disuruh milih Heeh. jalan-jalan ke Amerika, ke London, atau minum ini setiap hari, aku lebih baik minum apa namanya? Nipis madu. Nipis madu smooth soda. Coba minum. Rasanya kayak gimana? Kau tengok muka aku sekarang? Oke. Tua, cemberut, banyak masalah. Wow. Kalau aku, Bermasalah ya? kalau aku pilih ke Amerika. Oh iya, pilih Amerika. Jangan. Ya. Kita betul. Pertanyaan selanjutnya ada lagi? Atau apa? Kayak momen caknya aku lah kejauhan, mungkin aku rindu dengan keluarga, rumah, atau ya homesick lah, basic lah. Justru kerinduan itu yang mahal. Oke. Ngapa? Ketika kau di dusun, serumah dengan orang tua, serumah dengan anak istri, ya kan? Kerinduan tidak muncul lagi, ya kan? Yang justru potensi ribut, potensi berkelahi, ditambah lagi ekonomi yang Kurang stabil. Bumbu dapur tidak terpenuhi, ya kan? Tapi ketika merantau, ya kan? Momen pertama kebutuhan rumah terpenuhi, nafkah terpenuhi, sesekali-sekali temu, tidak pernah namanya perpecahan dalam rumah tangga, kerinduan, kalau yang betul. Kalau yang misal ngerantau, dak katik gawe di rumah, akhirnya uang rumah yang nengok kayak ini tidur bangun tidur Iya, bangun bangun tidur. tidur. Kesel juga Iya, kan. bangun Makanya dia tidur merantau. terus buka podcast. Nonton kita. Apa lah cuma nonton podcast yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat. Yang bintang tamunya tuh siapa? Ini siapa ini? Nah, nyok di gimmicknya, ini nyari lucunya. Cari lucu, belum berpengalaman. Ayo, tanya berikutnya. Oh, ini ya. Apa? Kakak tadi kan, ini kita coba ngomong serius lah. Ya, Serius. oke. Kita ngomong serius. Kan Tigo tadi kan, aku tak percaya kalau alasan Tigo tadi itu alasan sebenar-benarnya. Ya. Yang paling dari Tigo itu alasan apa? Alasan paling banyak yaitu alasan ekonomi. Ekonomi. Yang tengah biasa nomor 2. Kalau di desa, di kampung, di apa namanya, di tempat daerah dia udah dapat pekerjaan itu mustahil. Tapi kadang-kadang ada orang kan yang memang belum mendapatkan kesempatan. Jadi dia paling banyak karena itu. Karena nomor 2 tadi, pekerjaan ada tapi tidak cukup.
Oke. Dia nengok ada keluarganya ke luar negeri, Ah, bisa beli rumah, bisa segala macam, akhirnya dia ke luar negeri. Bukan karena gengsi. Hah? Apa? Karena Elvi. Terus. Apa lagi mungkin? Tapi ini apa namanya kayak kita kan ngerantau tuh pasti jauh dari orang tua. Pasti. Tidak. Kamu ini dado AC apa kipas ini? Dekati, belum dapat. Belum masuk. Siapapun di sini yang mau nyumbang AC, ayo kita sama-sama bangun rumah di akhirat. Ayo ketawa, Bos. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oi. Apa sih yang apa ya yang kita dapati yang Woi, pecah. paling mahal lah? Ini Gitu nyiapin dari dah pertanyaan merantau. ini. Iya. Apa? Ini pertanyaan yang berbobot. Apa sih yang karena kita lagi merantau nih, berarti kita kan meninggalkan zona nyaman di luar dari hal-hal yang kita pokoknya intinya zona nyaman lah. Apa sih yang mahal selain dari emang tempatnya yang bagus mungkin atau pekerjaannya yang enak apa lah? Kau ini nanya apa? Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Masa cuma dapat duit banyak? Oke. Dia ngeblank, minum dulu nih Minum. sesuatu. Minum dulu. Iya, Minum minum dulu. dulu nih sesuatu. Minum dulu dah. Nipis Iya, madu. Coba mulai dah. Coba abis ini baru nanya lagi. Pasti masuk tuh. Coba. Agak lain dia ya. Ya, agak lain. Coba nanya lagi, tanya lagi. Nah, Kita ini belum cocok di Indo. Coba. Oke, pertanyaan apa? hal apa yang paling mahal atau yang paling berharga yang kita dapatin ketika kita merantau? Nah, lebih bagus kan? Keuangan otomatis. aduh. Ya dah. Keuangan pertama kan. Terus? Oke. Kedua, pengalaman. Oke, pengalaman. Orang yang di Indonesia dia merasa bekerja hanya cukup nyari tabungan baik, nyari gaji baik, dia lupa bahwasanya dia hidup nih ada masanya, ada limitnya, ya kan? Tapi kalau orang merantau, dia ada target. Aku merantau 2 tahun B, 3 tahun B. Aku harus buka usaha di Indonesia. Aku udah lagi apa? Gaji aku turun. Jadi dia mikir, kalau aku balik berarti aku harus buka usaha, aku harus belajar. Tapi kalau orang kerja di Indonesia kebanyakan dia mengalir bekerja sampai 10 tahun, 20 tahun memang udah ada pikiran buat buka usaha gitu kan. Makanya orang-orang rantau kalau betul, kalau udah sibuk ngoyo be ya. Udah sibuk. Apa? Terus? Apa tadi ngomong apa tadi? Kalau udah sibuk ngoyo. Nah, kalau udah sibuk ngoyo be, kebanyakan mereka balik akan buka usaha. Kalau red dos? Usaha buka. Kau be nanya lagi dah. Nih. Dak Ceni ya. Kakak ada merasa sukses belum sekarang? Belum. Tapi aku punya LV. Oh, oke. Oke, berarti kan anggapnya sebelum kakak di titik ini, kakak tuh ada di mana? Iya, pernah di titik sama. Misal sekarang tuh segini. Nah, apa di sini, apa di sini. Sekarang kakak lah punya. Ada tak yang mendekat atau chat Kak Megi apa kabar? Sehat Kak? Basa-basi. Ada tak 100, 200 ya itu. Semua orang ada. Ketika kita merantau, yang namanya kawan yang pertama tidak dekat, tiba-tiba menjadi dekat, Oke. ya kan? Minimal kalau udah minta THR, ya kan? Makanya kawan-kawan ya, ketika kau udah dapat gawe, ya, ketika kau punya gaji, kalau tiba-tiba ada orang ngomong assalamualaikum tanpa sambungan, kalau bisa diblokir. Langsung diblok. Blokir. Tapi kan kita tak tahu dia. Mungkin Salam itu yang boleh dijawab Ah. ketika berpapasan. Ah. Ketika di masjid, Ustadz assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Tapi kalau ada orang WhatsApp, Instagram ya, kalau nelpon hah? Kalau di assalamualaikum matikan dia langsung ya. Ada pertanyaan berbobot dikit dulu. Ngapa harus laki itu kerja terus segala macam? Apa emang kodratnya atau yang macam mana? Karena kita diciptakan sebagai laki-laki itu untuk jadi imam. Imam dari segi membina, membimbing keluarga, imam dari segi menafkahi keluarga, ya kan? Imam dari segi mengarahkan anak-anak kita ke depan nih kemana, ya kan? Dalam rumah pun kalau ada anak tertua sebagai contoh. Dalam rumah tangga kalau ada anak, ada bapak, ada emak, pasti bapak lah yang menjadi contoh. kakak anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Bener tak kata orang anak kedua tuh jangan aja itu. Apa sih pertanyaannya? Kita lanjut ke pertanyaan deh. Ada pertanyaan nggak? Aku habis pertanyaan. Dulu Kita kepikiran. rokok dulu. Minum. Ini habis loh kamu nih. Woi, kamu ada pertanyaan enggak? Kameramen. Boleh. Oh, boleh. Sebagai anak rantau kakak, nyitem kakak gimana maksudnya? Apa sih mau? Nyitem-nyitemnya. Me time. Oh ya, me time. Oh, Kayak kalau lagi ini. pengen punya waktu sendiri kakak ngapain atau kemana? Ya. Save reward kakak tuh Save reward apa? kakak Kan apa? kakak kan cari duit untuk warga, cari Yo. duit untuk warga, cari duit untuk warga. Selain beli LV lah. Selain ngapain? beli LV itu apa?
kadang ada orang tuh nongkrong, Ya. jalan-jalan, Jalan-jalan. ngoyo, segala macam kan, bentuk dari dia merasa itu untuk survival dia. Ya. Kalau aku tidak, kalau aku memang selama di sana tujuan aku nyari duit, karena aku merasa aku merantau tidak seumur hidup. 3 tahun, 5 tahun paling lama akan balik ke kampung halaman. Jadi kalau aku pengen ke hotel, aku buat kamar aku seindah mungkin mirip hotel. Ya kan? Kalau yang nonton video di TikTok Magio Teru ya, dia akan nengok kamar aku setel menjadi hotel. Aku gak nongkrong di kafe, ngapain harus jauh-jauh ke kafe? Nongkrong di kamar. Di kamarku buat kamar aku senyaman mungkin mirip kafe-kafe mini. Jadi Ya. di kafe kita palingan bisa minum 1 kali. Tidak bisa kita milih apa-apa. Di rumah kita bisa buat apa yang kita nak. Capek dari duduk, ada ranjang tinggal tidur. Kalau prinsip aku, saya reward aku apa? Aku buat tempat tinggal aku senyaman mungkin. Karena tempat tinggal itu selain jadi tempat istirahat, ya kan? Tempat untuk hiburan, aku jadikan tempat istirahat juga. Jadi semuanya dem terpenuhi di sini. Nyambung dah sih. Nyambung. Tapi ya, masuk ya? pertama kali ngerantau ya, pasti kan tidak langsung sukses ya. Itu titik-titik terendahnya dah, ketika pertama kali ngerantau tuh. Iya dah sih. Katakan kakak ngerantau di posisi ekonomi yang sulit. Berarti kan saat ngerantau itu belum ada tujuan atau cak mano. Karena kalau dia udah jadi, karena tujuan dia merantau, dia cuman pengen mencari uang, bukan merubah hidup. Iya. Cuman untuk bertahan hidup, bukan untuk merubah hidup. Kalau dia cuman bertahan hidup, artinya apa? Kerja di luar negeri gaji 5 juta, 10 juta. Yang ditengok itu. Kalau kita nak merubah hidup, gaji 10 juta. Di atas 10 jutanya ada gaji-gaji apa lagi sih? Maka kita targetkan, ya kan? Nyari side income gitu. Ya. Habis itu ada motivasi nak merantau. Contoh ada kemarin. Di dusun memang dia busuk kan ibaratnya kan. Dia di sampah. Apa ya coba? Karena Masih ada bau dusunnya. Masih ada banyak. Jadi ketika aku merasa dem busuk, dem kacau di dusun, jadi aku mau Nggak, yang kacau kakak dewek kan, bukan dusun kan? Aku dewek sih, Mas. Iya. Walaupun tapi sekarang sudah menjadi follower TikTok terbanyak di Desa Blitar Muka. Wah. Kita lanjutin ya. Oke, terus? Di kampung halaman sudah menjadi busuk, sudah menjadi rusak. Jadi pas aku keluar negeri, aku motivasi aku apa? Kalau memang di dusun aku jadi busuk, di luar negeri aku busuk, tidak ada masalah. Karena sama-sama busuk. Keuntungannya apa? Siapa tahu ada rezeki aku, ada jalan aku, dibukakan rezeki aku di situ. Kan kadang-kadang kita tidak tahu kan. Tapi itu laku di mana? kita kan tidak galak dengar cerita kesuksesan, Bay ya. Iya tidak sih? Setuju. Kalau sukses banyak, kita ngundang Mario Teguh ke sini. Ya. Kami ngundang yang berbobot, ngerti tidak? Yang omongannya tuh daging. Kamu ngundang aku karena ada duit. Nah, tapi kan oke Kak, coba ceritain yang apa lah masa-masa tersulit kakak waktu itu Cak Mano, terus Iya. cara bangkitnya tuh Cak Mano untuk kawan-kawan rantau ini sebagai duta bapak rantau sedunia. Paras. Kami tuh butuh tahu ketika di titik terendah itu, ketika kita lagi di bawah nian itu, apa sih yang harus dilakuin? Yo. Setuju. Jadi dulu aku pernah kuliah ke luar negeri. Ah, Sama orang tua aku berhutang, ke sana kemari, ya kan? Akhirnya kebun digadaikan, berbagai macam trouble, permasalahan itu memang di aku galau. Jadi aku merasa kalau aku nangis dusun, dah, hah? nangis dah. Nangis tapi Mental emosi. tangan nangis tapi tangan udah ya. Jadi kita tetap karena merasa kita hancur tadi. Jadi motivasi aku kalau diam di tempat hancur, coba aku bergeser. Kalau memang hancur memang ada pilihan, Iya. ya kan? Terus? Jadi aku motivasi aku untuk keluar dari zona nyaman. Aku coba keluar kota. Aduh, titik terangnya, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya kan? Akhirnya aku nyoba mana? Keluar kota ada bisa. Berarti satu-satunya yang belum aku coba adalah keluar negeri. Keluar negeri. Ya kan? Nah, itu waktu proses keluar negeri tuh pertama kali tuh. Cak mana tuh ceritanya bisa keluar negeri? Iya, Kok bisa tiba-tiba keluar negeri? Biasa dapat jaringan Ah, atau Cak langkah-langkah. mana bisa ketemu langkah batu loncatan untuk keluar negeri? Iya. Atau relasi kah? Relasi dah ada. Cuman aku merasa aku pernah kuliah di luar negeri kan, dengan biaya hidup dia yang besar, otomatis dia akan mendapatkan income yang besar. Jadi itu motivasi aku. Orang luar negeri dia bisa hidup dengan biaya hidup yang besar, otomatis ada income yang besar. Oke. Berarti kalau aku keluar negeri, ada potensi aku untuk berpenghasilan besar. Masalah pengeluaran aku besar itu bisa kembali ke pribadi. Jadi aku nengok di mana, di income-nya. Oke. Ya kan? Karena prinsip kalau aku di dusun, aku sehemat apa baik, kalau gaji cuma 2 juta, ya kan? Tidak akan bisa jadi apa-apa. Tapi buat teman-teman yang gajinya yang nggak ngerantau dan gajinya masih 2 juta juga nggak apa-apa. Sadar diri kalian ya. Hei, kalian mau kawin, mau nikah ya, jangan kalian berdiam diri di tempat ya.
Oke itu. Kabur. Tapi Ah, lagi satu lagi. Bentar, ada Oke, pertanyaan. silakan, ada pertanyaan. Yang mesti diluruskan tuh Kak Megi. Apa? Kan apa orang bilang tuh kan, ini bahasa linggo Iya, ya? bahasa linggau. Apa namanya yang orang bilang kan? Bahasa linggau, orang bilang orang. Yang wong bilang, Ah. ngomong kan, Ah, kerja di Indonesia dengan kerja di luar negeri itu sama. apa? Walaupun gajinya lebih besar di luar negeri, Ah. Penghasilannya penghasilannya besar, tapi keluar pengeluaran juga lebih besar. pengeluaran Ah, besar. setuju? Coba diluruskan di sini. Itu aku tidak setuju sih. Mindset. Coba Iya, luruskan. coba lurusin. Tamu undangannya kau bagus sih. Iya. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yo, dulur-dulurku yo, kawan-kawan di Manubay yo. Mindset itu salah. Ngapa ngomong salah? Mindset. 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 Jauh-jauh keluar negeri ngomong mindset mana bisa. Om Dusun. Jadi kayak inilah ya. Ulang dari awal. Astagfirullahaladzim. Ah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ah. Jadi kawan-kawanku yo, ada orang ngomong kerja di Indonesia gaji kecil, pengeluaran kecil. Ah. Kerja di luar negeri gaji besar, pengeluaran besar. Ya. Ah. Jadi sama baik, menurut orang Indonesia kebanyakan. Menurut Terus? aku mindset itu salah. Ngapa? Contoh, gaji kau 2 juta, kalau kau nak nabung 10%, 10% berarti 200.000. Ya 200.000. 200.000. Ah. Selama setahun dapat berapa? Selama setahun berarti 2 jutaan. 2.400.000. 2.400.000. Kau nabung 10%. Di luar negeri, kau pengeluaran kau besar, saat ini gaji kau 20 juta, kau nabung dosa 10%, 5% baik, berarti 1 juta. Selama setahun 12 juta. Dia persenannya lebih besar pengeluaran untuk nabungnya, tapi lama. Di luar negeri kita nyisikan dikit baik, tapi yang tersisi besar. Yang kedua, kau kalau kerja gaji 2 juta, berapa kau nak ngirim mama kau di dusun? Gak mungkin 100. Aku biasanya ini Tidak ngirim. giveaway. Jadi, ketika orang di luar negeri ya kan, karena gajinya besar, jadi dia ngirim ke dusun 500.000 sejuta tuh. Ya, cak geli-geli, benar, ya kan? Arahnya ke Betul, situ. betul. Apalagi kalau kau sadar kau di luar negeri, pengeluaran kau yang selama ini agak besar, kau bisa menghemat lagi, arti nabungnya lebih besar lagi. Aku punya pertanyaan yang wong Indonesia penasaran ya. Oke, boleh silakan. Enak nasi Padang apa nasi Kandar? Jujur, Jawab. jujur. Honest review nih. Kita boleh buka-buka aib Malaysia nggak sekarang? Boleh, boleh, boleh. Buka konten. Spesial. Mungkin ini yang belum pernah dibuka di Yo, podcast buka. yang lain karena belum Yo. pernah podcast juga di tempat. Iya, buka podcast. Jadi kan ini podcast pertama kan? Podcast pertama kan? Kita buat viral. Gitu. Biar kakak diundang ke podcast-podcast Jadi komposer. yang lebih bagus lah. Oke, kita buka ada ya. Ah. Silakan. Selama ini teman-temanku, followerku, aku berkata Indonesia Malaysia itu sama. Kita bertengkar hanya karena rendang dan bola. Tapi kita bersatu karena Palestina. Itu karena aku masih di Malaysia. Yang sebetulnya terjadi. Hei orang Malaysia, Anjing. kalian mau menandingi nasi rendang, nasi Padang dengan nasi Kandar. Nasi Kandar itu bukan punya kalian, Wah, emang iya? punya orang India. Lah. Itu lu kan diam. Satu hal lagi yang katakan, Apa? rendang itu punya Malaysia atau punya Indonesia? Punya Berarti siapa? itu punya Indonesia, punya Malaysia. Orang Malaysia. Ya. Jangankan rendang, jangankan batik, penduduk pun kalian impor. Oh, tapi aku wong Malaysia. Tapi orang Oh, Malaysia, gitu betul. dulu, aku punya pembelaan. Oke. Aku anggap aku Data, wong Malaysia. data. Aku anggap aku Malaysia. Tapi wong Indonesia nyari rezeki di Malaysia. Makanya orang Malaysia ini memang betul-betul dia welcome. Betul-betul kau ngomong ya. Jadi itu ya ini plus minus lah. Kelebihan di Malaysia. Oke, kelebihan Malaysia ada ya. Ya. Pertama, dia welcome dengan warga asing. Di Indonesia baru satu kapal orang Rohingya beribut di Indonesia. Kalau Di di Malaysia, satu kampung, satu kecamatan itu orang Rohingya galau. Ada orang Bangladesh, orang dari berbagai macam negara sampai ke situ. Dia welcome. Dia tidak terlalu apa namanya itu? Tidak terlalu cak kita. Banyak yang satu tuh berarti ya di Banyak pinggir satu. jalan. Kalau orang di Indonesia, jangankan orang apa ya? Jangankan orang asing yang memang betul-betul orang asing. Tengok orang Linggau yang mata sipit di bandara, dia menggeru. Dia Ya kan? apa? Dia menggeru. Ah. Dia diviralkan. Tengok pendatang-pendatang pekerja dari Tiongkok. Padahal memang tuang Linggau.
Itu beda kita sama luar negeri. Terus kedua di Malaysia ya. Contoh, aku naik mobil jam 2 malam, jam 3 malam. Lampu merah. Berhenti walaupun tidak ada mobil. Itu adab ya, adab. Kenapa orang Malaysia dia siap jadi apa? Jadi negara maju, ya kan? Culture 10 shock. culture shock ya. Jadi pas 10 lampu merah, 10 kali udah berhenti. Itu orang Malaysia. Di Indonesia di Jakarta, mohon maaf ya. Pak Parmono Anum, siapa sih namanya dia? Parmono Yang mana? Gubernur. Nggak tahu aku. Pokoknya Pak Gubernur ya di Jakarta ya. Gubernur Jakarta. Aku lewat nih, dia jelas ini lampu nih, lampu hijau untuk pejalan kaki, ya kan? Di depan maton, tidak ada aku. Jalan be. Dia jalan be, tidak tahu kita jalan apa, pokoknya dia jalan be. Dia tidak tahu ini prioritas untuk apa. Di Malaysia ada ambulan, ya kan? Ada ambulan, dia otomatis dia akan minggir. Karena apa? Keselamatan nyawa satu orang lebih berharga, ya kan? Daripada Di Indonesia, Apa? Ayo harus lucu. maksudnya culture shocknya di Indonesia itu belum siap kalau untuk menjadi negara maju. berarti detik begal di Malaysia. Hah? Begal kejahatan, insya Allah aman. Kalau di daerah Anda Diulang aja. Palak Curug itu, aku dari Blitar ya, Palak Curug ya. Kau pun orang Pelalu kau ya. Nah, ini yang ngomong curup ya, Pala Curup. Sebenarnya ini ya. yang ngomong Pala Curup. Aku jujur ya. Orang Palak Curug, orang Blitar, orang Pelalu itu orangnya baik-baik, orangnya soleh-soleh. Yang begal itu pendatang. Oh iya. dari Malaysia. Tidak, itu begal-begal tuh bukan dari orang sana. Oh, jadi ngomong mana? Dacanya dua kali. Tetapi Dak. Sebut. Aku tuh penasaran, Bay. Sebutin Agi di sensor. Sebutin Apa? Agi di sensor. kita udah sebutin orangnya dari mana. Iya, dari mana? Sebutin. Dia akan ada namanya kejahatan. Dia akannya ada ya. Tidak akan ada namanya kejahatan kalau tidak ada masalah di baliknya. Masalah di baliknya ada apa? Apa? 19 lapangan kerja yang tidak ditunaikan. Kalau 19 dikasih, jangan 19, 18 juta saja dikasih lapangan kerja, begal dari 10 tinggal 2 aja. Tapi aku pernah dengar Cak ini. Sebenarnya lapangan pekerjaan tuh banyak. Tapi di Indonesia tuh apa ya? Kayak Kapabilitas dari orang itu. iya. Kurangnya narasi. Kurang. edukasi. Mungkin skillnya yang belum memadai. Aku boleh hujat karena tidak? pendidikan kita juga rendah kan di sini kan. Aku boleh menghujat, bukan hujat sih. Hujat siapa? Ngekritik. Ngeritik siapa? Mengkritik calon pekerja Indonesia. Oke, boleh. Dengerin tuh guys. Ada konten kreator banyak yang ngomong sini. Di Malaysia apa namanya itu infolokernya, pamfletnya itu langsung nyebutin gaji, tidak nyebutin skill. Tidak nyebutin harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Di Indonesia gaji tidak disebut, tapi skill banyak diminta. Betul. Yang disalahkan apa? Pemilik perusahaan yang memberi peluang kerja. Tahu ada yang salah di mana? Salahnya di mana? Oh, kau bisa diam nggak kau lempar? Yang salah itu di mana? Yang salah itu, mohon maaf, di kebanyakan pekerja kita. Oke, karena Kenapa di luar negeri tidak diminta lagi? Karena orang Malaysia tidak perlu diminta, skillnya memang ada. Tidak perlu diminta bahasa Inggris, mereka semuanya anak kecil, tua, muda, kuli bangunan pun kalau orang Malaysia dia bisa bahasa Inggris. of course. Jadi apa kualifikasi itu udah ditulis kenapa? Karena dia udah tahu kurang lebih masyarakatnya nih kalau dikasih lowongan kerja restoran yang ngelamar nih adalah orang-orang yang mahir dalam dunia restoran. Di dunia kita ini tidak tahu dia sarjana penjaskes lah, sarjana pertanian lah, ada loker jadi apa jadi wali kota tapi dia daftar. Itu beda orang kita. Personal. Ya kan? Oh, personal. Parah. Ngomongin siapa? Ini ada kawan aku cah itu. Tapi kebanyakan masyarakat kita sama lah orang Malaysia tadi, kompeten. Kalau jadi kepala MBG? Jadi, kalau masalah itu tadi kan, masalah apa namanya itu? Ada satu lagi ya. Biar ini dilewatin dah. Ngapa di Indonesia infolokernya disebutin banyaknya kualifikasi? Ngapa? Apa tuh? Kalau kau ke pasar, lagi dak musim durian, lagi dak musim rambutan, busuk-busuk rambutan tuh kurang masak pun kau beli dak? Dak banyak pilih kan? Iya. Tapi ketika itu dia menjamur, Ada suara. kau bisa diam dah kau. Jadi ketika apa namanya tuh? Ketika menjamur durian tadi, menjamur rambutan tadi, akhirnya apa? Akhirnya kita membuat kualifikasi sendiri, betul lah? Sebagai raja dong pembeli. Iya, ya terus? kan?
aku nak cari rambutan yang merah, yang ngelekek, yang dia tuh tua, yang manis. Padahal sebelumnya ketika tidak musim, tidak ada banyak kualifikasi. Betul kan? Nah, begitu di Indonesia, perusahaan wajar dong. Wajar dia apa namanya itu? Dia milih banyak. Ngapa? Iya. Karena dia jumlah pekerjanya lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang disediakan. Jadi dari banyaknya sekian itu, wajar dong dia milih. Karena pilihannya banyak. Aku akan milih yang terbaik dari yang terbaik. Kalau di luar negeri, di Malaysia, selain dia punya kompeten, dia punya skill lebih kan, memang karena jumlah lapangan kerja yang disediakan itu lebih banyak daripada minat kerja masyarakatnya. Jadi di situ. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga sebenarnya. Jadi masalah kan di kau orang sibuk latihan, orang sibuk ikut kursus bahasa Inggris, orang yang sibuk ikut kursus masak, orang sibuk kursus masak apa? Kursus kemahiran apa baik. Kau sibuk nongkrong tiap malam. Kau nonton boktit. Bagus. Manual. Kreatif. Berkat Rimis Madu. Kita ngomong ke kita kurang semangat, Apa? kurang energi. Oke. Karena apa? Oke. Karena kita belum minum ini. Ini ya. Aku yakin nih konten ini mungkin ada yang menghujat mungkin Iya. di komen. Langsung ngomong be, yang bakal menghujat kita lagi. Langsung ngomong be kak. Biar kita tak klarifikasi. Jadi dia langsung gue tahu ya. Buat anda yang nonton ini, yang menghujat, sejelek-jelek podcast kami, kawan-kawan kita ini, segaring-garing podcast ini, ya kan, setidak bermutunya podcast kami, kami ingin bergerak, kami ingin mencoba eksis, Oke. kami berani unjuk diri, kami berani bersuara, ya kan, kami berani tampil berbeda. Dibandingkan orang-orang yang hanya mampu mengetik di belakang layar, padahal pakai paket data tethering. Kalau yang tak ngetik dalam hati be? Hah? Yang ngatain dalam hati dia Iya, tahu iya. nggak? Tulisannya. Yang Apa tidak? ngatain dalam hati ya. Ah, Jangan sampai kalian mengeluarkan undang-undang kalian dalam komenan. Karena kalau komenan kita buat konten lagi, kita hujat dia habis-habisan. Tapi yang kalau ngasih masukan Boleh maksudnya? silakan. Boleh aja. Kritik saran atau Ya sebenarnya boleh aja. Kalian mau komen apa aja boleh ya. bebas. Karena kelemahan kita yang Apa? baru buat. Bukan hanya konten kreator, Kak. Baik itu dari segi pekerjaan, dari segi apapun itu, dia terlalu didikte dengan keadaan yang sebenarnya tidak ada. Contoh aja nih, kalau orang kerja, dia tidak betah di satu tempat pekerjaan dengan alasan simpel. Banyak pendengar sini. Ngapa? Seniorku udah agam. Kau tahu dari mana? Mukanya udah agam. Ya kan? Karena dia apa? Karena dia terlalu melihat sekitar. Yang hal-hal sepele, yang sebenarnya itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak perlu ditombok. Yang buat dia tidak berkembang. Ya kan? Sama contoh kreator juga kadang-kadang. Ada orang yang komentar, ada yang itu. Ya sudah, kalau aku sih buat komentar ini nyambung dah sih omongannya. Nyambung. Oke. Terus? Aku buat komentar ya. Aku buat konten, ya kan? Ketika aku buat konten, banyak yang menghujat. Negatifnya bagi orang apa? Oh, aku gagal buat konten. Kalau menurut aku apa? Positive thinking. Ngapa? Berarti aku berhasil membuat reaksi buat orang. Kalau aku udah berhasil, artinya penonton cuma 2. Kalau penonton dia ada 100.000, ya kan? Kan pernah FYP kan? Nah, karena 100.000 tadi kan, banyak juga yang menghujat. Terus? Dan aku senyum aja. Artinya video aku nih nyampe, gitu kan? Misalnya kakak dia ngomong, ih, cak anjing. Tinggal menggonggong, Cak alam. ya kan? Kalau jadi babi, dikatain babi. Itu tikus ya. Kalau ayam. Bisa ada yang lain. Paling ya. Kayaknya ngobrol kita karena udah terlalu asik, jadi mungkin waktu juga kan ya. Paling pertanyaan terakhir, pesan dan kesan lah ya buat anak rantau atau buat seluruh pria yang entah membangun ekonomi yang harus bekerja di mana. Buat semua orang ada ya. Buat anak-anak rantau ya dimanapun kalian berada di luar kota ataupun di luar negeri, semangat, kalian adalah pertama yang utama ya, kalian adalah orang pilihan sebagai penyelamat bagi keluarga kalian ya. Buat yang tidak merantau, kita tidak bisa salahkan juga. Ya. Ada orang tidak merantau karena mohon maaf ekonominya aman, nggak perlu merantau. Betul. Ya kan? Yang kedua, ada orang tidak merantau, ekonominya memang agak-agak macet, tapi dia memikirkan ada bapaknya sakit, ada anak-anak masih kecil, jadi dia menikmati apa yang ada karena kondisi. Yang kita salahkan itu, mama kau tidak berduit, ya kan? Bapak kau tidak berduit,
pekerjaan kau dah ada, ya kan sibuk nongkrong tiap malam, jam 6 sore minta duit sama mamaknya, yang penghasilan kecil-kecilan, itu yang kita salahkan, ya kan. Yang orang-orang yang nganggur itu manggur banget gitu kan, beban keluarga itu beban banget, yang mau kondo itu ngondo banget. Nah orang-orang ini harus kita basmi dari muka bumi ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Belum. Ini kan pasti ada dalam hatinya ngomong cak ini. Ini siapa sih yang ngomong sok-sok ngomong tentang merantau mencari duit? Siapa sih emang lah sukses nian ngomong. Bilang. Tidak, ini obrolan. Di antara kita ini belum ada yang sukses. Kita pun masih pejuang. Cuma setidaknya ada sedikit selama ini. Jangankan sukses, jangankan aman, minus seminus-minusnya. Tapi sekarang berkat berjuang, kita udah keluar dari zona nyaman. Tinggal berikutnya nih masih tetap berjuang untuk merebut yang namanya kesuksesan, ya kan? Di situ. Setidaknya kita dulu banyak utang, sekarang utangnya tidak ada lagi. Gitu kan. Dulu susah makan, sekarang makan ayam pun masih bisa seminggu sekali. Hal-hal kayak itu. Buat semuanya ada ya, anak-anak muda dimanapun kalian berada, ya ingat ya, perjalanan kita memang masih panjang, tapi ingat, waktu akan terus berputar, masa akan terus berlalu. Kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Cak semua nih, kita lupa hari ini kita 20 tahun, tidak terasa. Waktu singkat sudah 25 tahun, 27 tahun. Sampai kita lalai, kita ingat waktu masih panjang. Sudah umur 30 tahun tapi belum punya apa-apa, belum menikah, orang tua pun masih banyak permasalahan yang belum kita selesaikan. Jadi masih ada waktu di tahun ini, ada big goal di tahun 2025 belum tersampaikan. Mudah-mudahan tahun ini tersampaikan. Amin. Thank you.